Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kalau begitu ada ketakwaan yang tidak sebenar-benarnya takwa. Yang diharapkan oleh Allah adalah ketakwaan yang benar-benar ketakwaan, bukan ketakwaan pencitraan. Karena sekarang banyak sekali orang mencitrakan dirinya sebagai orang yang takwa, tetapi sesungguhnya dia hanya berpura-pura menjadi takwa. Oleh karenanya di dalam surat Ali Imran ayat 102 ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang telah beriman, taqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar, bukan takwa pura-pura. Takwa pura-pura itu kalau di depan orang ramai dia memperlihatkan ketakwaannya, tapi dalam kesendiriannya berbagai kemaksiatan dia lakukan. Karena banyak sekali orang sekarang hidupnya itu kamuflase. Kalau ngomong lip service, manis melebihi manisnya madu, tapi kenyataannya pahit sepahit empedu. Karena apa? Karena kemanisannya itu kamuflase, kebaikannya kamuflase, ketakwaannya kamuflase, semuanya pura-pura dan pencitraan. Islam tidak menginginkan itu. Islam menginginkan supaya sebagai orang yang beriman, kita ini menjadi orang yang takwa, yang betul-betul bertakwa. Sehingga Nabi mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu, dimanapun, ma kunta, kamu berada. Jadi ketakwaan itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kapanpun dan dimanapun kita harus menjadi orang beriman yang takwa. Karena nanti ada orang yang takwanya itu pakai jam. Jam segini sampai jam sekian takwa. Karena apa? Dilihat orang ramai. Nanti jam sekian sampai jam sekian maksiat. Jadi kita harus berhati-hati. Karena Allah menyuruh kita selaku orang yang beriman ini agar kita bertakwa, dan ketakwaan yang diharapkan itu adalah haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Kemudian di dalam ayat yang sama Ali Imran 102 ini Allah membuat satu larangan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi meninggal dunia dalam keadaan Islam, meninggal dunia dalam keadaan disertai oleh iman, meninggal dunia dalam keadaan membawa amal soleh, meninggal dunia dalam ketakwaan yang sesungguhnya. Ini persoalan berat kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebab tipu daya untuk mengeluarkan kita dari Islam yang kafah ini sangat kompleks. Berbagai macam aliran
pada saat sekarang ini muncul. Berbagai macam pemahaman tentang keagamaan Islam ini muncul. Termasuk tadi yang saya sebutkan, ya, perkumpulan Kitten Profesor yang sudah divonis 1075 tahun kurungan penjara di Turki. Dan pengikutnya banyak, karena dia membuka channel TV. Orang nonton TV, wah enak juga kalau model Islamnya kayak begitu. Orang perempuan auratnya cuman ujung payudaranya sama kemaluannya saja. Banyak peminatnya itu. Jadi kesesatan-kesesatan seperti itu harus kita waspadai. Makanya Allah berpesan kepada kita dalam satu bentuk larangan yang jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi meninggal dunialah dalam keadaan Islam, disertai oleh iman, oleh amal soleh, oleh ketakwaan yang sesungguhnya ketakwaan. Jadi di dalam Islam itu tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Di dalam Islam itu kita diajarkan untuk selalu benar. Kalau takwa, takwa yang benar. Kalau beriman, beriman yang benar. Kalau amal soleh yang benar. Tidak boleh sifatnya itu pura-pura atau pencitraan. Apa adanya Islam itu. Dan ini harus kita cermati dengan baik. Karena banyak sekali aliran-aliran pemikiran, ya, yang menjual aliran pemikirannya itu melalui media-media. Bisa melalui media cetak, media televisi, ya, kemudian media komunikasi sosial, media sosial. Jadi harus berhati-hati. Kita harus punya filter. Kita harus punya alat penyaring untuk bisa menyelamatkan iman dan Islam kita. Sehingga kita tidak terjebak kepada ketidakbenaran-ketidakbenaran yang diperdagangkan oleh banyak pihak untuk mengeluarkan kita dari Islam kafah, Islam yang utuh, Islam yang sesungguhnya itu. Di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 101, Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah. Diawali dengan kata Robbi, wahai yang maha memelihara diriku. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, anta waliyi, engkau adalah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman. Jadi Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah, tawaffani musliman. Wafatkanlah aku ya Allah musliman, dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Di samping ada larangan Allah secara tegas, wala tamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali di dalam Islam. Ya, kemudian ada perintah udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh. Kemudian para nabi pun bermohon kepada Allah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh.
Jadi kita minta supaya pada saat kita meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan Islam. Kemudian kita minta supaya kita ini digabungkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena apabila kita bergabung dengan orang-orang yang soleh, ini akan mempermudah dakwah kita untuk mendakwahi saudara-saudara kita yang masih berada dalam kelalaian dan di dalam kemaksiatan. Jadi bisa berbagi tugas antara satu orang soleh dengan orang soleh yang lainnya untuk menasihati, untuk mendakwahi orang-orang beriman, orang-orang Islam yang masih dalam kelalaiannya, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali kepada jalan yang benar, kembali ke jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam surat Yusuf ayat 103, Allah sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang benar-benar menempuh jalan hidup sebagai orang yang soleh, menempuh jalan hidup dengan Islam yang kafah, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, itu tidak pernah banyak jumlahnya. Wa ma aksarun nasi, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, tidak akan menjalankan Islam secara kafah, tidak akan bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Walau harasta bimu'minin, meskipun engkau sangat menginginkannya. Kita menginginkan banyak orang bertakwa dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kita menginginkan semua orang beriman. Kita menginginkan semua orang itu Islam. Tapi Allah sudah membuat batasan. Wa ma aksarun nasi, dan kebanyakan manusia itu tidak akan beriman. Walau harasta bimu'minin, meskipun engkau sangat menginginkan mereka itu beriman. Jadi jangan kecil hati kalau orang yang datang sholat berjamaah ke masjid atau ke musola selalu lebih sedikit dari orang yang nonton dangdutan. Jangan kecil hati, karena itu sudah diingatkan oleh Allah. Kita kepingin masjid kita ini penuh, musola kita ini penuh dengan jamaah yang sholat di dalamnya. Kita kepingin semua orang beriman, semua orang Islam, semua orang bertakwa, semua orang Islamnya kafah. Tapi Allah mengatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia itu tidak akan beriman meskipun engkau sangat menginginkan mereka itu beriman. Jadi kita harus paham, berkeinginan boleh, tapi Allah sudah menetapkan tidak bisa semua orang itu menjadi orang yang beriman. Tidak semua orang bisa menempuh jalan hidup Islam yang kafah. Tidak semua orang bisa bertakwa dalam pengertian haqqa tuqatih, ketakwaan yang sesungguhnya. Tidak semua orang bisa. Oleh karenanya kalau hari ini kita menjadi bahagian yang bisa, maka bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat menyayangi kita. Karena kaki kita, pikiran kita, perasaan kita masih diarahkan untuk menuju ke masjid, untuk menuju ke musola,
untuk kita bisa sama-sama menegakkan sholat dan sama-sama bisa mencari ilmu. Bersyukurlah kita kepada Allah, karena tidak semua orang mendapatkan anugerah besar seperti itu. Berikutnya di dalam surat Yusuf ayat 105, Allah berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ka'ayyim min ayatin, dan sudah berapa banyak tanda-tanda kemahabesaran Allah, fis samawati wal ardi, yang ada di langit dan di bumi, yamuruna 'alaiha, yang mereka lihat dan mereka lalui, wa hum anha mu'ridun, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi berulang-ulang dinasihati, berulang-ulang dia melihat berbagai macam tanda-tanda kemahabesaran Allah, tapi tidak juga kunjung muncul keinsapan dan kesadarannya. Karena Allah itu secara imani sering memberikan isyarat agar kita berubah dari ketidakbaikan kepada kesolehan. Ada orang meninggal dunia, itu nasihat untuk kita. Kalau hari ini orang yang meninggal dunia, bisa jadi besok lusa atau beberapa jam kemudian kita. Kalau kita dalam keadaan belum baik, segeralah berubah untuk menjadi orang baik. Berulang-ulang terjadi bencana alam, itu isyarat, itu nasihat Allah kepada kita. Segeralah bertobat, segeralah menjadi hamba Allah yang taat. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat nanti menjadi penyesalan yang tidak ada gunanya. Berulang-ulang. Ada pesawat jatuh, itu harus kita jadikan iktibar. Ada banjir, harus kita jadikan iktibar. Ada tanah longsor, harus kita jadikan iktibar. Ada gempa bumi, harus kita jadikan iktibar. Ada likuifaksi, ya, tanah mencair, apa-apa yang di atasnya tenggelam, terserap ke dalamnya, hendaknya kita jadikan iktibar. Sore tadi saya juga dikirimi video angin puting beliung besar di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Itu semua harus bisa kita jadikan iktibar sebelum semua itu menimpa pada diri kita. Jangan sampai terlambat kita menjadi orang soleh. Jangan sampai terlambat kita menjadi hamba-hamba Allah yang solihah, karena nanti hanya tinggal penyesalan. Inilah yang berulang-ulang dinasihati oleh Allah kepada kita, termasuk di dalamnya dalam surat Yusuf ayat 105 tadi. Dan sudah berapa banyak tanda-tanda kemahabesaran Allah di langit dan di bumi, yamuruna 'alaiha, yang mereka melaluinya, wahum anha mu'ridun, tetapi mereka berpaling daripadanya. Kemudian yang terakhir, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Yusuf ayat 106. Di dalam surat Yusuf ayat 106 ini Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali bahkan mereka menyekutukannya. Jadi sudah tidak banyak orang yang beriman. Kemudian di antara orang-orang yang beriman itu pun masih ada orang musyrik, orang yang menyekutukan
Allah. Jadi kita masih sering melihat dia Islam, dia beriman, tapi masih pasang sesaji. Dia beriman, dia Islam, tapi di pinggangnya masih diikat benang 7 warna. Dia beriman, dia Islam, tapi masih pakai tangkal ini, tangkal itu. Dan itu semua sudah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun, kecuali bahkan mereka menyekutukannya. Sudah yang beriman tidak banyak jumlahnya, kemudian ada orang yang beriman, tapi imannya itu kena penyakit syirik. Dan ini harus kita pahami dan kita sadari. Jagalah iman kita, jangan sampai kena penyakit syirik, jangan sampai kena penyakit fasik, ya, jangan sampai kena penyakit munafik, apalagi jangan sampai murtad, keluar dari iman dan Islam kita. Kenapa? Karena godaan-godaan untuk iman dan Islam kita itu selalu datang silih berganti. Kalau kita tidak kuat iman dan Islamnya, maka kita bisa terkena salah satu penyakit tadi, yang kesemuanya itu adalah penyakit-penyakit yang bisa merusak iman dan merusak Islam kita. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita. Ikutilah apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu secara utuh, secara totalitas. Jadilah kita orang yang bertakwa, yang haqqa tuqatih, yang ketakwaannya itu benar-benar takwa. Sehingga dengan demikian, kalaupun suatu hari kelak kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam yang kafah, ketakwaan yang benar, diiringi oleh amal soleh yang mencukupi untuk bekal hidup kita di seberang kematian kita. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.